kan apa namanya, GR kan ini udah saya siapin, padahal GR itu kan teorinya di manifold 4 dimensi ya. 4D Lorentzian. Nah, di mana semua bagian waktu dan bagian ruangnya itu digabung jadi satu kontinuum. Nah, sedangkan kita pengen tahu gimana caranya kita bisa dapetin evolusi dari konsep kovarian GR 4 dimensi. Nah, itu salah satu cara, bukan salah satu. Caranya yang standar adalah dengan melakukan 3+1 split. Ini dari nama orang ya, 3+1, Arnowitz, Besser, Misner. Ya, jadi yang 4 dimensi itu kita pilih sumbu waktunya, kita tentuin mana bagian yang space-nya, mana bagian waktunya. Nah, ini saya sebenarnya pengen nunjukin video ini aja sih supaya kalian punya gambaran. Mungkin kalian udah pernah nonton juga ya. Pernah nggak? Brian Greene. Think of space-time as a loaf of bread. Einstein realized that just as there are different ways to cut a loaf of bread into individual slices, there are different ways to cut space-time into individual now slices. That is, because motion affects the passage of time, someone who's moving will have a different conception of what's happening right now. And so they'll cut the loaf into different now slices. Their slices will be at a different angle. Kalian dapat ya intinya? Saya cuma menunjukin itu aja sebenarnya. Nah, gambar yang tadi itu, yang tadi gambar roti tadi itu maksudnya ini adalah ini close aja kali ya, kawan semua. Oke, nah tadi dari film yang tadi kan kalian lihat ya itu ada roti. Nah, roti itu yang diasumsikan sebagai ruang waktu kontinuum 4 dimensi itu yang diasumsikan sebagai roti tadi yang gambar yang tadi. Nah, terus evolusi itu bisa didapetin dari gimana caranya kita nge-slice si kontinuum 4 dimensi. Nah, tapi gimana caranya kita nge-slice itu kan bisa beda-beda ya. Ada yang nge-slice-nya tegak lurus, ada yang nge-slice-nya agak miring sedikit. Nah, itu pilihan kita nge-slice itu yang namanya nanti kita sebut foliation. Nah, jadi intinya hari ini kuliahnya adalah kita mau bikin precise konsep yang tadi. Oke, jadi start dulu. Nah, ini udah. Mana lagi? Oh ya, sebelumnya saya mau jelasin sesuatu. Kan di GR kan kita punya manifold Lorentzian 4 dimensi ya. Nah, ini yang kita sebut dengan space-time continuum yang tadi. Nah, terus di manifold 4 dimensi ini biasanya kita beri setiap titiknya kita beri nama, kita labeling dengan menggunakan koordinat kan, koordinat. Nah, misalnya x, u, x, y. Nah, ini pemilihan koordinat ini itu gauge ya. Jadi kita milih koordinatnya seperti apapun nggak akan mengganggu si manifoldnya itu sendiri. Ya. Nah, terus ini kan yang namanya coordinate itu dia cuman memberi nama tiap-tiap titik di manifold. Nah, sedangkan saat kita mau melakukan slice seperti gambar yang tadi, ini saya coba gambar ya. Misalnya kita punya manifold ya. Anggap ini 4 dimensi. Nah, ini kita mau slice. Kita slice dia sehingga dia jadi ini kan 4 dimensi. Hypersurface 3 dimensi.
jadi gini tiganya dikali garis lurus real ya. Nah di sini proses ini itu saat kita men-slice, saat kita menuliskan si manifold 4 dimensi itu sebagai produk dari 3 dimensi dikali satu bilangan real secara lokal, ini lokal ya, sorry maksudnya. Nah, ini yang kita sebut dengan membuat foliation di M. Ya, jadi kita kayak membuat si M-nya itu terdiri dari berapa lapisan-lapisan yang sehingga kalau dikumpulin jadi satu dia balik lagi ke M. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya, ya. Nah, kita bisa pilih kita konstruk nanti hypersurface 3 dimensinya itu hypersurface di mana T-nya konstan terhadap hypersurface di mana T-nya konstan. Oke, tapi sebentar nih, karena saya mau pisahin yang namanya coordinate sama foliation. Nah, secara umum ya, koordinat itu nggak ada hubungannya sama foliation ya. Jadi kita bisa pilih koordinatnya pakai koordinat apapun. Kita juga bisa pilih foliation seperti apapun itu. Jadi nggak perlu nggak perlu saling dependen pemilihan koordinat dan pemilihan foliation. Dua-duanya sama-sama gauge yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tapi untuk kasus yang lebih simpel ya, ini saya pilih pertanyaan Ferdi yang tadi, ini saya pilih koordinat khusus, namanya adapted coordinate. Di mana si hypersurface-nya ini dia hanya dinyatakan oleh bagian spasialnya. Nah, jadi saya punya koordinat. Saya pilih koordinatnya itu supaya dia pas bagian XI-nya itu mendescribe si hypersurface foliation saya. Ya, jadi dari sini dengan menggunakan adapted coordinate ini, si hypersurface 3 dimensi atau sigma itu saya define sebagai hypersurface di mana T sama dengan konstan. Oke, jadi nanti kita punya set mulai dari sigmanya 0, sigmanya sekian, continuously. Terus, oke, clear ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Sebenarnya pemilihan koordinat di M dan pemilihan foliasi di M itu saling lepas satu sama lainnya. Kita nggak perlu milih foliasinya itu harus bisa dituliskan sebagai bentuk kayak gini. Ya, jadi secara umum kita bisa punya foliasinya tuh X, fungsi dari XIT. Tapi ini cuman bikin kita susah gitu. Jadi akhirnya lebih gampang kalau kita gunakan adapted coordinate karena kan koordinat itu gauge, jadi kita bisa pilih ya. Jadi kita untuk nurunin ADM ini kita pilih selalu pakai adapted coordinate di mana si hypersurface-nya itu selalu hypersurface-nya itu didefinisikan sebagai hypersurface di mana T-nya sama dengan konstan. Ya, ada yang ditanyain dulu? Kalau pilih foliage-nya ada T-nya berarti dia bukan interpretasi bentuknya itu sebenarnya nggak akan berubah ya, soalnya yang namanya penamaan koordinat itu kan cuma penamaan ya. Jadi
kalau misalnya kamu punya manifold, ini misalnya ini manifold, ya inilah, kamu punya manifold, terus kamu split dia seperti ini. Nah, ini kalau kamu misalnya kasih nama dia XT, di mana bagian foliation kamu itu cuma fungsi X, terus kalau kamu lakukan transformasi ke X prime T prime, sehingga ininya merupakan fungsi dari X prime, kan sama aja ya. Foliasinya nggak berubah, yang berubah cuma labelnya. Ya, iya. Jadi kalau misalnya kalian dengar coordinate itu kalian mikirnya penamaan aja, label bisa diganti. Jadi kalau misalnya pakai koordinat yang ini, si foliasinya itu dia cuma fungsi, bukan fungsi. Dia ya dia bisa dilabelin cuma dengan X, tapi kalau misalnya pakai koordinat ini, label untuk foliasi kamu di sini itu nggak cukup cuman X prime, tapi harus pakai T prime juga. Oke. Nah, oke. Jadi sekarang kita split satu-satu objek-objek yang tinggal di space time kita. Pertama ya, kita punya for vector. For vector di sini, benar nggak sih urutannya? Oh ya, 2DM. X new ya. Ini biasa kita tulis T sama X, iya. Karena kita pakai adapted coordinate, jadi bagian X ini dia melabel menjadi merupakan label dari hypersurface sigma. Terus selanjutnya, oh ya, ini X0. Ya. Boleh tanyain dulu nggak? Nggak ya? Jadi udah, time slice udah. Nah, oke. Jadi nih karena hypersurface sigma itu dia di label bisa tiap titiknya dinyatakan oleh koordinat xi, maka setiap oh ya ini M kan, ini anggota M, di M kita punya tangent space-nya, di sini kita juga punya tangent space-nya ya. Oke. Nah, jadi setiap anggota X di mana X-nya merupakan tangent space dari si hypersurface. Nah, jadi kan kita punya manifold 4 dimensi, kita lakukan foliasi, di dalamnya ada manifold hypersurface 3 dimensi ya. Terus ini dia sendiri punya tangent space, hypersurface-nya juga punya tangent space sendiri. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya anggota dari tangent space yang 3 dimensi, maka dia pasti akan X-nya akan selalu space like di sini. Ya. Karena kita definisikan nanti metriknya kita pengen kita pengen X yang merupakan anggota tangent space dari 3 dimensi ini space like, maka kita definisikan ini. Ya. Nah, terus selanjutnya lagi kita punya hypersurface 3 dimensi, kita bisa misalkan ini ya. Ini misalnya M, ini misalnya hypersurface-nya. Ya. Ini M-nya harusnya 4 dimensi ya, tapi di sini saya gambarin dia 2 dimensi dan hypersurface-nya jadi 1 dimensi ini. Nah, lalu kita di tiap titik ke
sigma ini bisa kita definisikan vektor normal. Normal terhadap sigma. Di titik P ini kita punya normal, di titik Q kita punya normal, dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan normal dikali kontraksi dari vektor normal terhadap X anggota tangent space ini harus sama dengan 0. Ya. Nah, jadi dengan kita mendefinisikan hypersurface, kita bisa konstruk bagian, kita bisa tentukan vektor-vektor mana yang space-like, vektor mana yang null, vektor mana yang time-like. Ya. Nah, terus sekarang vektor umum ya. Kita punya faktor V anggota TPM. Jadi ini dia tinggalnya di total space-nya. Jadi dengan menggunakan definisi ini kita bisa split vektor V ini jadi bagian yang tegak lurus dari hypersurface sama bagian yang sejajar hypersurface. Nah, dari sini coba kita lihat. Nah, V itu kan bisa kita tulis gini ya. G dikali komponennya ditambah V minus plus I V N N. Ya, ini V, ini minus, ini plus. Jadi sama aja kan, V sama dengan V. Ya. Nah, bagian yang ini karena ini skalar ya, sedangkan ini vektor, jadi bagian ini tuh bagian yang tegak lurus, komponen V yang tegak lurus dari hypersurface. Sedangkan bagian yang ini itu bagian yang sejajar. Ada yang mau ditanyain? Jadi kalau ngeliat dari gambar ini kita punya vektor V, lalu vektor V-nya itu kita projected ke bagian yang tegak lurus terhadap normal di titik itu, misalnya ini. Nah, terus kita decompose ke bagian yang sejajar sama hypersurface-nya. Ya, kata nggak? Kita gambar lagi deh. Ini misalnya M-nya, kita punya hypersurface, sigma. Di titik ini kita punya normalnya di titik P itu NP. Ya. Nah, lalu di titik ini juga kita punya vektornya V. Nah, V ini dia kan anggota dari TPM ya. Ya kan? Nah, terus ini V kita decompose. Bagiannya yang komponennya yang searah sama normal, sama komponennya yang sejajar hypersurface. Ya, ini itu yang ini. Yang bagian ini yang sejajar sama hypersurface itu bagian yang ini. Ya. Nah, ini untuk vektor. Nah, selanjutnya yang mau kita split itu bukan cuma vektor, tapi nanti ada metrik ya, ada metrik. Ini di M sama ini di sigma. Nah, kan sekarang kita manifoldnya ada manifold 4 dimensi. Di dalamnya ada manifold 3 dimensi yang kita masukin ke dalam manifold space-time itu. Nah, tapi di dua-duanya, di kedua manifold ini, kita sama-sama punya metrik. Ya. Di 4 dimensi, kita biasanya tulisnya pakai G, G mu. Nah, di hypersurface ini sendiri, karena dia 3 dimensi, dia juga punya metrik. Saya sebutnya CIJ.
Ya. Nah, bedanya kalau metrik yang ini dia Lorentzian, di sini dia Riemann. Karena ya 3 dimensi kan kita hidup ruang kita hidup kan di ruang 3D Riemannian. Jadi masuk akal gitu kalau misalnya kita pilih hypersurface-nya itu metriknya Riemannian. Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, terus selanjutnya objek yang kita punya yang hidup di dua manifold ini ada kovarian derivatif. Di sini di 4 dimensi kita biasa ya punya ini ya, Levi-Civita dia. Nah, di sini kita punya juga kan kita bisa turunin uh, karena kovarian karena connectionnya Levi-Civita. Levi-Civita connection kan bisa diturunin dari metrik ya. Nah, ini juga sama. Kita punya metrik Riemann, kita bisa dapat kovarian Levi-Civita, connection Levi-Civita atau kovarian derivatif di hypersurface. Ya. Nah, dari setelah kita dapat kovarian derivatifnya, kita bisa hitung Riemann tensornya kan. Masukin pakai rumus Riemann tensor biasa. Nah, ini juga sama, kita punya connection di hypersurface, kita bisa punya Riemann tensor di hypersurface. Ya, ada yang mau tanyain dulu? Nah, ini yang mau saya split satu-satu ya. Caranya mirip-mirip sama tadi. Nah, saya split ini dulu ya. Tadi kan udah split vektor ya. Ini saya split ini dulu aja, karena ini lebih gampang. Nah, misalkan kita punya vektor U, vektor X, anggota tangent space sigma. Jadi dia tinggalnya di 3 dimensi ya. Saya tulis di atasnya biar kalian, dia nggak tinggal di full space tapi di sini. Nah, terus saya bisa konstruk besaran ini. Jadi kalau digambar kita punya ini sigma misalnya, dia di embed di M. Kita punya dua vektor X dan U. Nah, X dan U-nya itu di hypersurface ini ya. Jadi nggak ada bagian komponennya yang ke atas ya kalau di gambar ini. Nah, terus saya mau menggeser si vektor X ini ke arah U. Nah, ke arah U tapi menggunakan kovarian derivatif dari full metrik. Jadi yang awalnya si X-nya itu nggak punya komponen normal karena dia dirotasi, bukan ya, karena dia ditransform menggunakan koneksi full. Jadi setelah dia di-apply oleh si kovarian derivatifnya, maka dia si X prime-nya akan punya komponen normal. Ya. Nah, ini pakai caranya sama kayak tadi.
ini kan vektor ya, hasil dari covariant derivatif dari satu vektor kan vektor ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Ini sama kayak tadi caranya saya ngedecompose vektor. Berarti ini adalah bagian tegak lurus. Komponen tegak lurus dari ini dan ini itu bagian sejajar. Nah, bagian sejajar ini karena dua-duanya anggota dari tangent di hypersurface, kan di awal dia tinggalnya di sigma ya. Nah, dia jadi kayak karena dua-duanya tinggal di hypersurface, ini juga dua-dua tinggalnya di hypersurface, ini kan sama-sama ya U dan X yang tadi, dan hasil dari transformasinya tetap di hypersurface juga, maka ini adalah bagian ya. Nah, maka bagian sejajar dari besaran ini itu bisa saya tulis ini dengan U dan X tinggal di hypersurface, dan ini covariant derivatif di sigma ya. Ada yang bertanya dulu, clear ya? Oke, jadi kita udah punya ini. Nah, selanjutnya kita lihat bagian yang ini. Ini kan bagian tegak lurus ya, bagian yang nggak tinggal di hypersurface sigma, tapi tegak lurus terhadap si sigma. Nah, ini kita define karena ini besar, ini vektor, kalian ngerti kan kenapa ini vektor ya? Ngerti kan? Ini kan vektor dikerjain oleh covariant derivatif, maka hasilnya kan ini vektor. Nah, ini kita definisikan sebagai ini. Kan dia bagian tegak lurusnya itu kan vektor di arah n, ke arah normalnya. Jadi bagian ininya itu kita define sebagai ini. Ini berarti minus G X N ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai extrinsic curvature ya, atau kurvatur extrinsic. Untuk setiap UX anggota. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Enggak. Kalau gitu saya bahas sedikit tentang extrinsic curvature. Ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi kita udah punya apa aja tuh? Kita punya koneksi di M. Ini di M ya. Koneksi di sigma. Terus kita punya, nah dari koneksi di sigma itu kan kita bisa dapat Riemann tensor ya. Nah, Riemann tensor ini itu yang biasanya kita sebut dengan intrinsic curvature. Nah, selain kita punya intrinsic curvature juga, kita punya besaran yang kita sebut dengan K tadi. K itu yang kita sebut dengan extrinsic curvature. Nah, bedanya intrinsic curvature dan extrinsic curvature, coba saya kasih contoh aja ya. Misalkan kita punya R3 ya. Kita punya R3.
Nah, terus di dalam R3 ini saya isi bidang datar R2. Nah, kita tahu bidang datar R2 itu kurvaturnya 0 ya. Ya kan? Orang flat. R3 juga kurvaturnya 0. Nah, kurvatur ekstrinsik dari R3 dari ini adalah seberapa besar laju perubahan normal. Ya. Jadi untuk bidang datar dia kurvatur ekstrinsiknya 0 karena normalnya di setiap titik enggak berubah sama seberapa besar kan kurvatur ekstrinsik itu seberapa besar laju perubahan normal. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya satu contoh lagi, nah saya punya R3 lagi. Tapi sekarang dalamnya saya isi silinder, permukaan silinder. Ya. Nah, silinder ini kalau kita hitung si Riemann kurvaturnya, dia juga sama dengan 0 kan ya? Ya kan? Karena kalau misalnya kita gambar segitiga di sini, kita hitung sudutnya, tetap aja jumlah sudutnya sama dengan pi. Ini juga kalau kita bikin segitiga di sini, jumlah sudutnya pi. Pi, ya benar pi. Nah, tapi extrinsic curvature dari silinder ini, dia nggak sama dengan 0. Karena ini kalau misalnya kita slice ya, kita slice gini, kita lihat penampangnya, ini jadi gini kan. Nah, ini normalnya itu selalu berubah di tiap titik ya. Nah, jadi kalian bisa lihat kan contohnya permukaan di mana extrinsic curvature-nya tidak 0. Ya. Dia mau tanyain dulu. Nah, ini contoh di mana jadi intinya extrinsic curvature itu adalah kelengkungan yang dimiliki oleh suatu manifold tapi with respect to manifold yang lebih tinggi. Jadi terhadap gimana posisi manifold ini di dalam manifold lain yang lebih besar dimensinya. Ya. Kalau ini kan contoh R2 ya. Jadi karena kalau misalnya kita cuma sebut R2 dan kita nggak bicara gimana R2 ini diletakkan di dalam R3, kita cuma punya intrinsic curvature aja. Nah, tapi kalau kita taruh R2-nya di R3, baru dia ada besaran yang namanya kurvatur ekstrinsik. Nah, ini contoh di mana intrinsiknya 0 dan ekstrinsiknya 0. Nah, kalau ini contoh di mana intrinsiknya 0, tapi ekstrinsiknya nggak 0. Nah, sekarang kita coba kasus yang kebalikannya di mana intrinsiknya nggak 0, tapi ekstrinsiknya 0. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Yang di kasus di mana dia intrinsiknya tidak 0, tapi ekstrinsiknya 0. Ini kita bisa ambil yang contoh yang paling jelas ya. Kita ambil bola. Permukaan bola 2 dimensi.
Nah, ini dia intrinsiknya tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalnya kita gambar segitiga di permukaan bola, kita jumlahin semua sudutnya, itu dia pasti akan jadi lebih besar ya, lebih besar daripada pi. Ya. Kan? Nah, jadi dia intrinsiknya tidak sama dengan 0 benar. Nah, ekstrinsiknya kita coba lihat. Kalau misalnya bolanya itu saya taruh di dalam R3, coba kita, kalau misalnya saya taruh si bolanya itu saya celupin di dalam ruang 3 dimensi, maka normal dari permukaan bola S2 ini dia akan selalu berubah. Jadi dia tidak memenuhi ekstrinsiknya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya ternyata bola ini saya masukin di dalam bola 3 dimensi yang lebih gede lagi, saya nggak bisa gambarnya. Tapi yang pasti ini saya masukin yang bola ini saya cemplungin ke dalam bola 3 dimensi. Benar nggak sih bola sphere ya? Dimana si S2-nya itu jadi great surface dari si S3, maka extrinsic curvature dari si S2 terhadap S3 ini jadi 0. Ya, jangan tanya dulu nggak? Jadi bergantung extrinsic curvature itu bergantung dari gimana si manifoldnya tinggal. Ya, jadi contohnya untuk contoh ini, untuk contoh bola, permukaan bola, kalau saya dia tinggalnya di ruang flat, extrinsic curvature-nya 0. Nggak 0, tapi kalau misalnya dia tinggalnya di ruang lengkung, dia bisa jadi 0. Ya. Nah, kenapa saya jelasin ini? Soalnya nanti di ADM itu pemilihan hypersurface-nya, pemilihan slicing itu kan bisa berbagai macam ya. Jadi bergantung. Ada yang nanti pemilihan slicingnya extrinsic curvature-nya 0, ada yang enggak. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Lanjut ya. Nah, sedikit deh. Sebelum ke ADM, kita perlu bahas yang namanya Gauss-Kodatzy. Ini mau tanya dulu? Bentar ya. Nah, jadi Gauss-Kodatzy ini intinya adalah persamaan yang menghubungkan relasi antara intrinsic curvature dan extrinsic. Ini saya perlu jelasin nggak ya? Jelasin dikit ya. Nah, jadi abad ke-18 itu, waktu itu Carl Gauss ya, itu dia studi mengenai permukaan. Gimana, ya, intinya dia pengen tahu apakah mungkin nggak sih kita tahu kalau bumi itu melengkung tanpa kita harus melihat dari luar angkasa gitu. Gimana caranya kita bisa tahu kalau kita tinggal di permukaan melengkung tanpa harus keluar dari permukaan itu sendiri. Mungkin nggak sebenarnya? Nah, ternyata menurut Gauss, ya itu mungkin. Cuman dengan mengukur panjang atau dengan mengukur sudut, kita bisa tahu kalau permukaan yang kita tinggal itu melengkung atau enggak. Nah, dari sini dia
dengan melakukan studi permukaan ini, akhirnya dia dapat besaran yang disebut dengan, dia sebutnya ini ya, 2F DUDV dV kuadrat. Nah, dia sebut besaran ini. Nah, kalau sekarang dengan penulisan modern kan kita tahu ini metrik ya. Kalau dulu Gauss nuruninnya, dia sebut besaran ini yang suku F, E, F, dan G ini yang menentukan seberapa besar kelengkungan dari permukaan dua dimensi. Nah, ini yang dia sebut dengan first fundamental form. Kalau sekarang kita sebutnya metrik. Pakai bahasa modern kita sebutnya metrik. Nah selanjutnya dia bisa dia dapat relasi di mana K itu kan K sama dengan fungsi dari EFG per fungsi dari KLM N LM. Ini nggak terlalu penting sebenarnya, cuman nggak apa-apa, saya cerita dikit aja. Dimana K itu untuk dua dimensi kan pilihannya ada plus 1, 0, sama 1 ya. Kalau misalnya dia melengkung terbuka, dia flat, melengkung terbuka, flat, dan tertutup. Nah, ternyata dia bisa dapat relasi di mana si besaran 1, 0, min 1 itu sebagai fungsi dari first fundamental form, di mana EFG-nya itu dapat dari first fundamental form ini, sama NLM. NLM-nya itu bisa didapatkan dari extrinsic curvature. Ada persamaannya, tapi saya nggak tuliskan, agak rumit. Ini bagian dari extrinsic curvature. Oke, nah dia punya ini. Nah, tapi ternyata dia bisa tulisin juga kalau ini NLM itu fungsi bisa dituliskan juga sebagai fungsi dari EFG. Jadi pada akhirnya kelengkungan di suatu surface itu bisa diketahui cuma dengan mengetahui metriknya doang. Nah, ini yang suku ini, biasanya suku yang ini tuh kita sebutnya second fundamental form. Jadi kalau misalkan kalian nanti dengar first fundamental form di matematik, misalnya kalian ngambil kuliah matematik, itu maksudnya metrik. Second fundamental form itu maksudnya extrinsic curvature. Nah, yang menurut Gauss keren banget itu adalah fakta di mana untuk mengetahui kurvatur dari dua dimensi, kurvatur dari permukaan dua dimensi, itu kita nggak perlu merefer ke kurvatur manifold yang lebih tinggi dari atasnya gitu. Jadi sama kayak tadi yang saya bilang, sebenarnya kalau misalkan kita nggak keluar angkasa pun kita tahu loh kalau misalnya bumi itu melengkung dan nggak flat. Nah, itu yang menurut Gauss itu fakta yang keren banget. Jadi untuk tahu suatu truth menurut dia di surface, kita nggak perlu keluar ke space yang lebih tinggi. Makanya karena menurut dia itu mind blowing banget, dia nyebut teoremanya teorema egregium. Jadi kalian bisa cari sendiri ya. Oke. Nah, jadi yang Gauss lakukan itu dia menghubungkan dengan persamaan ini relasi antara first fundamental form atau fundamental form metrik
Dan kita bisa tahu intrinsic curvature kan dari sini ya. Intrinsic curvature dengan second fundamental form atau ini extrinsic curvature. Nah, tapi ini dia cuma berlaku untuk kasus dua dimensi aja. Dua dimensi yang di-embed yang diletakkan di ruang flat tiga dimensi. Nah, setelah itu anak muridnya yang namanya Bernhard Riemann ini dialah yang mengeneralisasi ke manifold dimensi berapapun. Ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya go full penurunan? Ya, ya. Tapi ngerti kan kalian maksudnya ide utamanya? Nah, dia yang pertama kali mendefinisikan yang namanya tensor Riemann. Tensor Riemann itu kan kita tahu Riemann tensor definisinya kan pakai double derivatif ya. Ini sorry. Udah jelas RUX. Saya coba agak clear sedikit untuk setiap U, V anggota dan X anggota dari tangent space suatu manifold, M-nya manifold berapapun, 4 lah, 4 aja lah ya. Ini definisi Riemann tensor itu kan double covariant derivatif ya, dikurang ini ya, minus ya. Nah, sekarang kalau misalnya dulu di awal kan saya udah jelasin ya, kalau misalnya kita punya vektor, kita bisa nyatakan dia sebagai linear kombinasi dari basisnya. Nah, ini basis. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya ganti basis, kan dia jadi gini ya. Ini V, ini A. Apa sih? Kan jadi gini ya. DU, V, A, DV, DU, DA. Nah, ini 0 kan? Ini 0. Di suku ini hilang. Terus suku ini kan kalian bisa dapat ini DW, bukan Christopher simbol, tapi nanti ada suku ininya ya. Tahu kan kalian rumusnya ya? Nah, oke, sekarang ini intinya saya cuma mau nurunin relasi antara si extrinsic curvature sama yang tadi K sama intrinsic curvature R3 ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita ganti, ini kan tadi UVX-nya anggota tangent space 4 dimensi ya. Sekarang kita ganti ini kita ganti jadi DI, DJ, DK anggota dari tangent space yang 3 dimensinya. Jadi ini kita ganti semua dengan vektor yang tinggal di hypersurface. Nanti kan dia jadi gini ya, R, DI, DJ, DK. Jadi gini kan, tadi kan saya udah turunin ya. DJ, DI. Nah, suku ini hilang soalnya kan ini sama dengan 0 ya. Ya. Nah, sedangkan coba kita lihat ini, ya ini udah dapat suku ini DI DJ
itu bisa kita tulis sebagai K, DI, DJ, N plus 3I, DJ. Ya, pakai dekomposisi yang tadi aja. Ini kan dia hidupnya di 4 dimensi. Ini di 4 dimensi, ini 4 dimensi, tapi ini dia di 3 dimensi. Ya, pakai dekomposisi yang tadi, yang di UX sama dengan minus G, D masukin kali N, ya, dapat ini nanti. Tapi sekarang ininya diganti, si suku ini diganti ini. Ya, jadi bagian ini di dekompos jadi bagian yang normal sama bagian sejajar, dapat ini. Nah, terus kita udah dapat besaran ini. Ini kan kita kontraksi sama 0. Ya, ini kan vektor ya. Ya. Vektor ini kan kayak transformasi, ini juga vektor. Jadi ini secara keseluruhan ini sebenarnya vektor. Jadi ini saya masukin di sini. Oh, sorry. Ini salah, nggak konsisten. Ya. Jadi vektor ini saya kontraksikan sama dt. Kan kita kan tadi koordinatnya pakai XU ya, XU, X0, XI. Jadi basis vektornya itu DU, D0, DI ya. Ya, jadi saya pakai ini. Nah, ini besaran ini jadi besaran ini itu jadi kita dekomposisi lagi. Benar nggak? Ya, caranya sama aja kayak yang sebelumnya di dekompos ini bagian bukan di dekompos. Jadi dimasukin ini suku ini saya masukin ke sini, terus saya masukin suku ininya sebagai ini, nanti bisa didapat relasi ini. Ya, relasi 1. Selanjutnya lagi itu saya kontraksikan sama sekarang DK. Ya. R DI DJ DL. Nah, ini nanti dapat D DK 3R turun ke bawah ya, K. Minus K DJ DL K. Nah, ya. Jadi ini kan tadi saya udah turunin ini. Besaran ini sama dengan ini. Terus ini yang suku ini kita masukin K. Masukin ini, masukin ini ke sini, ini masukin ke sini. Nah, setelah itu ini saya kontraksi sama D0. Dapat ini. Setelah itu ini
Saya masukin aja ke sini, saya kontraksi sama ini bagian spasialnya. Dapat ini. Kenapa bisa dapat suku ini? Ini suku apa sih? Ini suku intrinsic curvature dari si hypersurface-nya. Ya, kenapa bisa dapat suku ini? Karena nih, kan dapat ini kita bisa hitung Riemann tensor di sigma. Ya, jadi akhirnya saya punya relasi antara intrinsic curvature di 4 dimensi di M sama extrinsic curvature 3 dimensi. Ini extrinsic ya. Extrinsic sigma, ini juga extrinsic sigma, dan ini intrinsic sigma sama ini extrinsic sigma. Nah, jadi ini generalisasi dari persamaan Gauss yang di 2 dimensi oleh Riemann. Nah, mungkin kalian bingung karena saya nulisnya nggak pakai komponen ya. Ini sebenarnya bisa, ini itu sebenarnya cuman R0 I J K. Ya, IJK, ini kan IJ ini kan suku ini ya. Nolnya saya tulis di sini, K-nya saya tulis di sini. Nah, ada yang biasanya nuliskan R0K IJ. Nah, tapi ini saya tulisnya gini. Jadi suku yang antisimetrik saya tulis di tengah. Suku yang bebas ini saya tulis di ujung-ujungnya. Kenapa? Karena nanti itu lebih gampang kalau misalnya mau pindah ke F-nya kita ganti jadi connection yang ya. Nah, ini sebenarnya itu tuh cuman ini aja persamaannya. Kayak IJKL R IJKL plus KIL JK minus KJL KIK. Nah, ini persamaan Gauss. Ini disebutnya persamaan Gauss Kodazzi. Kodazzi-Mainardi. Nah, ini yang biasanya kita sebut persamaan Gauss Kodazzi-Mainardi. Jadi intinya persamaan Gauss Kodazzi itu dia cuman dia persamaan yang menyatakan hubungan antara kurvatur intrinsik ini berlaku untuk semua dimensi ya, intrinsik di manifold dimensi n sebagai fungsi dari extrinsic curvature di manifold n-1. Benar ya? n-1 ya benar. Sama ini intrinsik di n-1. Ya, ada yang mau tanyain dulu nggak? Kenapa saya bahas ini? Karena nanti ini dipakai buat nurunin IBM. Ada yang mau tanyain dulu? Oke, jadi saya lanjut ya kalau gitu. Nah, jadi balik lagi kita udah nurunin apa aja. Tadi kan vektor kita udah dekomposisi. Ya. Vektor udah, terus tadi tuh connection ya. Atau covariant derivatif. Itu
itu juga kita udah kita decompose kan. Jadi extrinsic curvature ditambah suku connection di 3 di hypersurface ya, ini di M 4D, ini di 3, ini suku tambahannya. Nah sekarang kita juga udah misahin, kita udah punya relasi antara curvature ya, curvaturnya yang di 4 dimensi sama dengan gampangnya mah curvature 3 ditambah suku extrinsic ya. Jadi kita udah ngedecompose connection, vektor, sama curvature. Yang belum tinggal metrik ya. Metrik. Soalnya kan nanti persamaan Einstein kan kalian tahu ya, G mu nu sama dengan KT mu nu. G mu nu ini kan dia R mu nu minus 1/2 G mu nu R. Nah, R ini nanti kita nyatakan sebagai ini kita masukin ke sini, ya ke sini juga, nanti G mu nu-nya yang baru kita decompose masukin ke sini. Jadi nanti kita kayak nge-split persamaan Einstein jadi bagian ruang sama bagian waktu. Oke. Kayak dikit lagi ya, masih 11:30 kok. Nah, sekarang baru beneran start kita turunin ADM. Nah, pertama metrik. Nah, tadi kan kita punya M, kita punya sigma M. Sigma M. Jadi M itu kita punya metriknya G. Di sigma kita bisa define juga dari sini. Kita sebenarnya kita definisikan dulu si metriknya Q. Terus kita bisa dapat covarian derivatif di 3 dimensi. Ya, jadi kita punya manifold 4 dimensi dengan metrik G. Di dalamnya kita taruh hypersurface 3 dimensi, metriknya Q. Terus sekarang kita mau cari hubungannya. Caranya gimana? Kan nggak gampang ya, kita udah punya normal. Hubungan antara simetrik Q I mu nu itu sama dengan G mu nu minus N mu kali N mu. Dimana N-nya itu normal dari si ini. Nah, kalau kita pakai adapted coordinate yang tadi, nanti ini dia kita bisa tuliskan hanya dengan dengan suku mu nu-nya diganti dengan IJ. Kalau kita pakai adapted coordinate yang tadi saya jelasin. Ya. Nah, terus selanjutnya, nah tadi kan kita pakai koordinatnya x0, xi ya, dengan x0-nya itu t, xi-nya tetap xi. Ini kita pakai adapted coordinate. Terus kalau ini koordinat lainnya, terus kalau misalnya kita mau bikin basis koordinat, berarti kan infinitesimal dari si x mu itu jadi d mu ya, koordinat basis. Dia itu dt sama di ya. Oke. Nah, sekarang ini kan sebelumnya kita define si hypersurface sigma itu sebagai hypersurface yang hypersurface di mana T-nya sama dengan konstan. Jadi kalau misalnya
um, T-nya kita tambahkan, kita evolve T-nya, maka si hypersurface-nya pindah dari hypersurface di mana T-nya sama dengan konstan ke hypersurface di mana si T-nya ditambah D tau. Ya. Jadi kayak kayak sequence gitu. Udah dari T-nya sama dengan sigma di T sama dengan konstan. Ini kita naikin lagi terus dan selanjutnya pakai kita tambahin aja sih delta T-nya continuously. Oke. Terus jadi sampai mana tadi? Oh, oke. Nah, jadi si delta T-nya ini kayak generator evolusi gitu. Generator evolusi untuk si hypersurface-nya. Nah, kita cek sekarang yang mau kita decompose itu si vektor ini, vektor arah waktu. Jadi pakai cara yang tadi, d tau-nya itu kita decompose lagi, minus G d tau N ditambah d tau tambah G d tau N ya. Nah, ini bagian normalnya. Bagian tegak lurusnya ini bagian sejajar. Nah, bagian tegak lurusnya itu ini bagian skalar dari tegak lurusnya kita sebut N. Sedangkan bagian sejajar ini kita sebut N. N vektor. Ya. Ya. Ini kan vektor ya. Bagian sejajar hypersurface kita sebut ini N vektor, sama-sama pakai N ya. Tapi yang ini vektor, yang ini skalar. Ini bagian yang tegak lurus, kita sebut ini. Nah, ini yang disebut dengan lapse function. Ini shift vector. Nah, maksudnya ini apa sih? Kalau ini si hypersurface, ini normal dari hypersurface. Evolusi dari si hypersurface itu dia nggak tegak lurus terhadap dirinya sendiri. Jadi dia kayak digeser tapi agak miring, dia ngikutin si D T. Dan evolusinya itu secara umum ada yang bagian ada bagian di mana si hypersurface-nya diangkat ke arah normal, ada di mana si hypersurface-nya digeser sedikit. Ya. Nah, ini cuman menyatakan besaran lapse function itu menyatakan seberapa banyak, seberapa jauh si hypersurface-nya itu diangkat ke arah normal, sedangkan si shift vektornya itu menyatakan seberapa banyak si hypersurface-nya digeser. Jadi kalau misalnya kita mau, kalau normal kan dia gini ya. Nah, tapi karena dia nggak, karena ada sudut di sini, jadi kalau misalnya ini surface, si hypersurface itu evolusinya kayak gini. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa aja gitu bikin kita untuk kasus-kasus khusus di mana space time-nya enggak berotasi, kita selalu bisa bikin si dt-nya itu sejajar sama m. Tapi nanti kalau misalnya di kasus yang berotasi, misalnya black hole berotasi kan kayak ada frame dragging gitu, jadi kita nggak akan pernah bisa si evolusinya tuh pasti ada kayak ngegeser sedikit. Ntar aja itu. Maaf. Nah, jadi intinya kita udah punya n dan kita punya n vektor. Kita udah punya lapse, kita punya shift
Nah, ini penting karena nanti kita konstruk metriknya dulu aja. Nah, oke, sekarang kita punya metrik ini ya. Nah, metrik ini sekarang mau kita cari komponennya. Jadi komponen pertama kan G00 ya. Ini sama dengan ini ya. Sama dengan GTT ya. Ini kan sama dengan DT ya. Nah, tinggal masukin aja ini semua, masukin, nanti kita dapat n kuadrat ditambah ya. Kalau misalnya ini kita masukin aja semua ke sini dengan GNN sama dengan min 1. Nanti kita dapat besar ini ya, ini komponen. Terus kita punya ini bagian mixnya GTI sama dengan GIT itu sama dengan NI. Itu saja deh. Jadi sama dengan NI ya, sama dengan NI. Oke. Terus di bagian yang space ini YKJ. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan ADM metric. Ya, ini bagian komponen pure G00 tuh ini. Terus ini bagian campurannya. Ini bagian yang pure spasialnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita udah dekomposisi metrik. Ya, kita udah dekomposisi vektor, dekomposisi connection, curvature juga udah, via Gauss-Kodatzy yang tadi, metrik juga udah. Berarti sekarang harusnya kita udah bisa split si persamaan Einstein-nya ya. Ini nggak apa-apa ya, saya hapus ya. Nanti saya kirim ininya. Filenya saya kirim. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum beres tadi. Nah, kita udah punya ini, udah punya hubungan Gauss-Kodatzy yang tadi. Kita udah punya dekomposisi metrik. Jadi kita coba persamaan Einstein gimana sih? G mu nu sama dengan K mu nu ya. Nah, supaya bagus nulisnya, ini biasanya supaya dekomposisinya jelas, orang biasanya nulisnya diginiin. Naikin satu indeksnya ke atas. Supaya bagus dekomposisinya. Nah, ini saya kasih langsung aja hasilnya ya. Tinggal dimasukin kok. Kalian kan tahu G mu nu itu kan sama dengan R mu nu minus 1/2 G mu nu kali R. Nah, kayak yang tadi saya bilang, ini masukin Gauss-Kodatzy ke sini, masukin ke sini juga, ini metriknya di decompose, terus kalian bisa hitung secara teori, kalian bisa dapetin ini G00 itu sama dengan min 1/2 Nah, ini untuk komponen yang 00 ya. Komponen 0, salah, I-nya yang di bawah. J, K, J, I. I, K, J, I. Sama dengan 8 pi
Pi 0, terus terakhir Q I C dengan 8 pi T I C. Nah, selesai. Nah, ini persamaan Einstein yang udah di split 3+1. Ya, ini bagian waktu-waktu, bagian 00, bagian I0, sama bagian yang murni spasial. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kenapa saya bahas ini? Soalnya nanti kan ini baru setengah dari ADM sebenarnya. ADM itu nanti kita dari, kan kemarin kan kalian kalau nurunin JR kan selalu dari action ya, dari Lagrangian. Nah, sekarang karena kita mau bahas quantum gravity, kita nggak pakai Lagrangian framework, tapi harus pakai Hamiltonian. Kayak gimana kita ngelakuin Kian, quantum mechanics. Nah, untuk dapetin Hamiltonian itu kita harus split 3+1 dulu via ADM. Makanya saya jelasin ADM dulu. Oke, nanti besok kalau sempet sih, saya besok bahas gimana caranya dapetin Hamiltonian. Nah, oh ya, terus udah ADM-nya cukup sampai sini, tapi ada yang harus saya bahas sedikit lagi. Nah, tadi itu kan di awal saya bilang ADM itu di awal ADM itu kayak framework di mana GR 4 dimensi, mana sih yang jalan? Nah ya, GR kovarian 4 dimensi itu ditulis sebagai evolusi dari Cauchy initial data. Sini ini maksudnya segala macam fungsi yang dinyatakan sebagai fungsi dari XI, di mana XI-nya itu dia koordinat dari si hypersurface terhadap variabel real, di mana variabel realnya itu kita pilih T. Ya, tapi saya belum bilang kalau T-nya itu physical time. Kita cuman, jadi intinya ADM itu dia cuman menuliskan persamaan Einstein yang itu tadi, sebagai persamaan Einstein itu bisa ditulis bentuknya seperti ini, di mana kita punya evolusi dari variabel-variabel di hypersurface terhadap variabel real. Nah, tapi saya belum bilang kalau ini adalah waktu atau bukan. Nanti sebelum kita mau sebut ini waktu, ada yang harus kita fixin dulu. Ada yang harus kita harus lakuin yang namanya ntar gauge fixing. Ini ntar besok akan saya bahas gimana sih caranya, atau teaser dulu deh, mumpung kalian belum jam 12 kan, belum. Jadi sebenarnya ADM yang saya jelasin tadi itu cuma framework matematik aja, kita belum bahas fisisnya, karena untuk bahas fisisnya itu kita harus balik ke definisi pengukuran gitu. Sekarang sebelum kita bahas besok, coba kalian pikirin gimana sih caranya kita mengukur waktu itu sebenarnya gimana sih? Nah, kalau kita mau ambil secara praktis kan kita gampang ya, kalau misalnya kita mau mengukur waktu kan kita tinggal lihat jam aja, tapi sebenarnya konsep kita mengukur waktu dalam fisika tuh gimana sih? Kita harus balik lagi ke definisi yang namanya pengukuran. Di SMP kalian ingat kan, apa sih definisi pengukuran itu? Ada yang masih ingat nggak?
membandingkan apa coba membandingkan besaran dengan satuan ya. Besaran ini yang kalau di bahasa Inggrisnya kan quantity, satuan itu unit. Nah, jadi dengan menggunakan definisi ini, kita balik lagi gimana sih caranya kita mengukur waktu. Kalau mengukur posisi gimana coba? Posisi kan itu harus ada besaran yang diukur misalnya. Bukan posisi, panjang. Panjang misalnya kita mau mengukur panjang papan tulis itu kan misalnya panjang ini ya. Nah, kita membandingkan misalnya kita punya apa nih, tanah. Panjang tanah kita bandingkan tanah ini terhadap satuannya. Satuannya apa? Misalnya kita punya penggaris. Nah, tanah ini berapa kali lipatnya si penggaris ini. Nah, itu kan sebenarnya kita lakukan di fisika itu mengukur. Nah, sekarang kalau kita balikin ke waktu, gimana sih caranya kita mengukur waktu? Intinya kita mengukur waktu itu dengan kita mengukur perubahan terhadap perubahan. Jadi caranya kita mengukur waktu itu kita bandingkan suatu perubahan terhadap suatu perubahan yang lain. Jadi kayak misalnya sekarang gitu saya ngasih kuliah 2 jam. Berapa lama sih saya ngasih kuliah 2 jam itu? Oh, lamanya saya ngasih kuliah itu sama dengan 2 kali jarum panjang muter menuju angka 12. Nah, jadi itu yang nanti di GR itu harus clear benar. Kita mengukur waktu itu membandingkan perubahan sama perubahan. Nah, baru kalau misalnya kita definisikan pengukuran waktu seperti itu, baru itu yang kita sebut waktunya physical time. Ya, itu yang akan saya bahas besok. Sedangkan si T yang kita tulis di sini, T dan X, ini coordinate time doang. Jadi dia kayak coordinate doang dua-duanya. Jadi ini coordinate time, ini coordinate position. Jadi dia itu cuman kayak labeling gitu. Dan kita nggak bisa kayak labeling, kayak gauge yang bisa kita ubah dan itu nggak ngefek ke fisiknya. Karena fisiknya itu yaitu kita melakukan pengukuran itu dengan membandingkan perubahan terhadap satuan. Oke. Nanti kita bahas besok. Selesai.